Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Filsafat Ilmu dan Epistemologi melanjutkan pertemuan terakhir kita kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang skeptisisme. Ya, skeptisisme artinya mungkinkah kita meyakini apa yang selama ini kita yakini, gitu? Atau mungkinkah kita pasti percaya dengan apa yang selama ini kita ketahui? Nah, tentu saja teman-teman pasti pernah ya merasa ragu tentang sesuatu yang selama ini sudah kita anggap benar. Misalnya, eh, misalnya saja nih ya, apakah dunia yang selama ini kita lihat, kita anggap nyata itu memang benar-benar nyata? Jangan-jangan kita ini hanya sedang bermimpi. Atau misalnya pertanyaan berikut yang sangat filosofis, bagaimana kita bisa yakin kalau ingatan kita ini tidak sedang menipu kita? Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang nanti akan membawa kita pada salah satu aliran paling menantang dalam filsafat, yang dikenal dengan nama skeptisisme. Nah, skeptisisme ini sebenarnya mempertanyakan dasar dari segala bentuk pengetahuan itu. Maksudnya adalah, bisakah kita benar-benar mengetahui sesuatu secara pasti? Nah, apa itu skeptisisme itu sendiri ya? Jadi, skeptisisme itu kan berasal dari bahasa Yunani yang skeptestai ya. Skeptestai itu artinya bukan ragu sebenarnya, tapi malah artinya skeptestai dalam bahasa Yunani itu melihat dengan hati-hati. Nah, jadi skeptestai itu artinya sabar untuk tidak segera memutuskan sesuatu atau meyakini sesuatu, tapi melihatnya dengan hati-hati. Maka secara umum akhirnya dalam perkembangan skeptisisme itu maknanya sedikit bergeser menjadi semacam pandangan yang meragukan apakah kita benar-benar bisa punya pengetahuan yang pasti benar. Nah, teman-teman, skeptisisme sendiri itu dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Ada skeptisisme sehari-hari, ada skeptisisme filosofis, ada skeptisisme yang radikal. Kalau skeptisisme sehari-hari tentu saja ini jenis yang paling rendah ya. Misalnya seperti, pernahkah kita melihat berita hoax misalnya. Nah, kalau teman-teman melihat berita hoax ini, kita kan harus skeptis ya, meragukannya dulu. Nah, ini skeptisisme sehari-hari. Atau misalnya ketika teman-teman meragukan testimoni dari seseorang. Nah, ini skeptisisme tingkat paling ringan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua adalah skeptisisme filosofis. Skeptisisme filosofis ini tentu levelnya agak lebih mendalam. Ini muncul di kalangan para pemikir filsuf skeptis ya, yang mencoba mempertanyakan apakah kita itu memang bisa mengetahui kebenaran apapun dengan tepat dan pasti. Nah, itu skeptisisme filosofis. Nah, lalu yang tingkat yang paling kalau boleh dikatakan paling mengakar, yaitu adalah skeptisisme radikal. Skeptisisme radikal ini tingkat tertinggi nih dalam skeptisisme, di mana yang diragukan itu bahkan segala sesuatu, bahkan keberadaan diri sendiri atau dunia itu menjadi sesuatu yang diragukan secara total. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh skeptisisme ya teman-teman yang pernah juga kita bahas beberapa di video-video sebelumnya. Yang pertama adalah Pyrrho ya, dari ini filsuf awal ya, Pyrrho dari Elis, 360 sampai 360 sampai 270 sebelum Masehi. Nah,
Piro ini adalah bapak skeptisisme. Dialah yang mengajarkan pertama kali agar kita tidak bisa langsung mempercayai apapun dengan pasti. Lalu dia menyarankan tentu saja pada kita untuk sebelumnya melakukan epoche, ya. Epoche itu penilaian yang ditunda, atau kita harus menggantung dulu penilaian kita. Dan kita harus menjalani hidup kita itu dengan tanpa klaim kebenaran apapun. Jadi semuanya menggantung. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ini A, oh ini B, tetapi tunggu dulu. Semuanya tidak ada kesimpulan. Berjalan dulu. Itu Piro dari Alice. Jauh ya sebelum Socrates ya. Nah, kemudian berlanjut ke René Descartes. René Descartes ini tentu saja teman-teman sudah sering dengar ya, tokoh yang rasionalis ya. Aku berpikir maka aku ada, itu ya. Cogito ergo sum ya. Dia ini kan tahunnya sudah tahun 1500-an ya, 1596 sampai 1650 ya. Nah, Descartes ini sebenarnya bukan hanya rasionalis, dia ini juga seorang skeptis. Tapi dia mencoba menemukan, tetap berupaya menemukan kepastian yang absolut. Beda dengan Piro ya, kalau Piro yakin tidak ada itu kepastian absolut. Kalau René Descartes masih percaya ada kepastian yang absolut. Nah, untuk itu dia mulai meragukan segalanya. Termasuk dia meragukan tangkapan indrawinya, meragukan panca inderanya. Dan dia lebih meyakini satu hal yang pasti, yaitu fakta bahwa kita atau dia ya sedang berpikir. Yang lainnya itu tidak pasti, tapi kalau dia sedang berpikir itu pasti. Nah, makanya di situ muncul prinsip aku berpikir maka aku ada ya, cogito ergo sum. Nah, kemudian waktu berlanjut ya, skeptisisme juga berkembang, muncul skeptisisme empiris. Kalau ini sudah tahun 1700-an ya, 1711 sampai 1776 ya. Nah, ini tokohnya namanya David Hume. Nah, Hume ini berpendapat bahwa kita itu hanya bisa mengetahui apa yang kita alami. Artinya, tangkapan panca indera itu pasti menjadi indikator bahwa itu benar, sesuatu itu benar gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Hume ini beda 180 derajat dengan René Descartes ya, yang jaga ke pikiran, percaya pada pikiran. Sedangkan David Hume tidak, kalau hanya pikiran saja tapi tidak mengalami, ini bisa menyebabkan apa yang kita pikirkan benar itu ternyata tidak sesuai dengan kebenaran realitas. Tetapi kan kemudian pertanyaannya, bagaimana jika pengalaman yang kita alami itu sendiri menipu kita? Ya, nah, David Hume ini lalu menjelaskan bahwa kita memang tidak bisa mengatakan bahwa kita harus mengalami ya untuk mengetahui sesuatu, tetapi bahwasannya pengalaman itu bisa menipu, oke. Tetapi menurut dia, kita tidak bisa membuktikan hubungan sebab akibat secara pasti, bahwa pengalaman kita itu menipu karena ada sebab akibat yang kita asumsikan. Jadi misalnya begini, contoh ya, jika kita melihat matahari setiap pagi, kan kita kemudian mengasumsikan bahwa besok juga akan terbit matahari. Tapi kita tidak punya jaminan logis bahwa itu benar. Karena itu hanya kebiasaan yang kita percayai, tapi bukan kebenaran. Loh, kok bisa? Loh, jangan-jangan matahari meledak, segalanya kan tidak pasti. Jangan-jangan dunia kiamat hari ini, besok matahari tidak terbit. Jadi, mengatakan bahwa matahari terbit setiap pagi berdasarkan pengalaman kemarin dan untuk menebak sebab akibat ya, besok pasti juga akan begitu, itu tidak bisa menurut David Hume. Maka pengalaman itu menjadi sesuatu yang penting,
Ya, apa yang kita alami itu kita mengetahui, tetapi pengetahuan itu tidak bisa digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat secara pasti. Nah, skeptisisme sendiri teman-teman itu tentu saja berkembang dalam bidang sains ya. Karena skeptisisme ini kan bukan hanya sekedar teori kosong lah istilahnya, tapi memang dia punya dampak yang nyata dalam berbanyak bidang. Misalnya dalam sains ya, skeptisisme ini yang kemudian mendorong kita untuk terus-menerus menguji satu teori atau eksperimen. Jadi lewat eksperimen maksudnya. Jadi ilmuwan itu nggak bisa langsung percaya pada hasil bahkan riset ya yang sudah terbukti, hipotesis, lalu melakukan eksperimen, lalu ditemukan kesimpulannya. Tetapi kesimpulan ini pun tidak bisa langsung dipercaya. Akan bisa diverifikasi kembali. Namanya verifikasi ya, pemeriksaan ulang. Dan di konteks yang berbeda, apakah hal yang serupa akan terjadi sesuai dengan hipotesis awal, di tempat yang berbeda, di dalam konteks yang berbeda, dalam kasus yang berbeda atau tidak. Jadi dalam sains skeptisisme ini bahkan bukan hanya berpengaruh, dia menjadi semacam nyawa yang menggerakkan sains itu untuk berkembang. Karena kan kalau berhenti pada satu temuan ya sudah seolah-olah itu menjadi kebenaran absolut ya. Kemudian tidak berkembang temuan-temuan yang baru. Lalu dalam bidang lain seperti dalam media, dalam penyebaran informasi ya, kita lihat juga bahwa skeptisisme ini perlu kita miliki. Lebih-lebih dalam berita-berita palsu atau hoax ya yang beredar lewat gawai kita ya, gadget kita. Nah, kita perlu punya jiwa skeptik untuk mencari sumber yang valid. Bahkan ketika teman-teman melihat video ini, ketika berkuliah atau ketika sedang santai, maka teman-teman juga jangan langsung percaya dengan saya cek. Sekarang pun ada AI yang bisa mengecek semua apa yang saya ujarkan di sini. Lalu dalam hal lain, misalnya dalam bidang hukum, jelas ya, skeptisisme ini dibutuhkan agar ya hakim, juri, maupun polisi, maupun aparat penegak hukum lain ya harus skeptis pada kesaksian-kesaksian, bukti-bukti yang disediakan. Apakah benar ini yang terjadi, apakah benar ini buktinya, apakah benar kesaksian itu. Nah, jadi skeptisisme teman-teman itu membantu kita untuk menjadi lebih kritis, sehingga kita tidak akan terjebak dalam fanatisme atau keyakinan yang berlebih pada apa yang sudah kita ketahui, karena jangan-jangan apa yang kita ketahui itu sendiri adalah salah. Tetapi hal negatifnya adalah ketika kita selalu skeptis, maka boleh dikatakan ya stres juga kita, karena kan kita kemudian ragu secara terus-menerus, tidak ada kepastian, tidak ada pegangan, tidak ada ketetapan. Nah, pertanyaannya kemudian gimana cara mengatasi hal itu? Skeptis kita butuhkan, tetapi itu malah justru menjebak kita dalam suasana yang mengambang secara terus-menerus, dan tentu saja itu tidak nyaman secara manusiawi kan. Nah, tentu saja dalam hal ini kita belajar dari filsafat ya, gimana caranya filsafat menjawab skeptisisme. Nah, dalam menjawab skeptisisme ini, filsafat dalam bidang filsafat ilmu dalam secara spesifik ya, atau epistemologi juga, itu mencoba memberikan jawaban atas tantangan skeptisisme ini, supaya nggak ragu-ragu terus gitu. Yang pertama adalah, ada contohnya John Locke ya, dan David Hume tadi, yang kemudian mencoba menawarkan satu aliran bernama empirisme. Artinya begini, kalau menurut mereka ya, kita tidak mungkin gini, kita mungkin saja itu tidak bisa mengetahui segalanya secara pasti. Tapi setidak-tidaknya
kita bisa membangun pengetahuan sementara dari pengalaman yang sudah kita alami. Tetapi sambil tetap menjaga semangat bahwa pengalaman yang sudah terjadi yang membentuk pengetahuan kita ini tidak bisa kita katakan sebagai satu kebenaran yang absolut di masa depan. Karena seperti yang tadi sudah diungkapkan David Hume ya, sebab akibat itu sendiri adalah sesuatu yang ilusi. Karena tidak ada sebab akibat itu kalau menurut David Hume, karena apa yang kita alami itu menjadi benar karena terbiasa kita alami. Yang kedua, filsafat akan menjawab keraguan-keraguan atau skeptisisme itu dengan rasionalismenya Descartes atau Leibniz ya. Ya kalau tadi kan empirisme ya, kalau ini rasionalisme. Tentu saja ada beberapa hal yang bisa kita ketahui secara pasti dengan akal kita. Tidak bisa kita ragukan. Contohnya logika dan matematika. Nah, matematika dan logika ini itu sifatnya memang lebih pasti dan tidak perlu kita alami kan, tidak berasal dari pengalaman ya, tetapi produk dari pikiran murni kan. Atau yang ketiga, filsafat akan menawarkan apa yang disebut sebagai falsifikasi. Orang atau filsuf yang sering ngomongkan tentang falsifikasi ini namanya Karl Popper. Karl Popper ini filsuf yang paling dekat secara waktu dengan kita ya, dia di abad ke-20. Jadi kalau Popper ini menarik, dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mencari kebenaran mutlak, tetapi yang coba dicari adalah teori yang belum terbantahkan, yang kemudian harus kita harus kita terus ragukan, harus kita terus bongkar. Sehingga dalam arti ini, falsifikasi itu dibutuhkan untuk selalu berusaha membuat atau semangatnya sampai pada titik di mana kita bisa membangun teori, bukan kebenaran ya, teori yang tidak terbantahkan. Sampai pada titik di mana teori itu terbantahkan. Jadi tujuan dari ilmu pengetahuan itu bisa membantah hal yang tidak terbantahkan. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu sebenarnya kepastian 100%. Yang kita butuhkan adalah teori yang bisa diuji dan terus diperbaiki. Jadi kalau kita selalu ingin mencari sesuatu yang pasti, maka sesuatu yang pasti itu sebenarnya sudah tidak ilmiah. Menjadi ilmiah ketika sesuatu itu justru bisa diuji, bisa dibantah. Karena dengan begitu sesuatu itu akan terus bergerak. Contohnya begini. Maaf. Teori gravitasi Newton. Teori gravitasi Newton ini kan menjadi semacam kebenaran selama ratusan tahun. Tapi kan pada titik tertentu muncullah Einstein yang menunjukkan adanya teori yang jauh lebih akurat daripada gravitasinya Newton. Tapi kan itu bukan berarti kita kemudian membuang teori gravitasi Newton, karena teori gravitasi Newton masih kita butuhkan untuk banyak hal dalam bidang teknologi, misalnya pesawat terbang itu masih menggunakan teori gravitasi Newton. Dan itu bukan berarti bahwa apa yang sudah kita ketahui selama ratusan tahun dari Newton itu tidak berarti apapun. Yang kita butuhkan kan sebenarnya mencari penjelasan yang jauh lebih baik mengenai dunia, mengenai hidup kita, dan mengenai diri kita sendiri. Bukan untuk mematikan apa yang sudah kita yakini, tetapi untuk memperbaiki apa yang kita yakini. Nah, teman-teman, skeptisisme ini penting dalam dunia pengetahuan karena dia akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang tidak mudah percaya begitu saja pada segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada batasnya. Nah, termasuk sebenarnya kita tidak juga bisa mengatakan bahwa
menjadi skeptis itu kemudian tidak merugikan kita. Tadi sudah kita bahas, itu merugikan juga kalau berlebihan. Maka kita tahu juga ada batasnya untuk tidak terlalu skeptis. Jadi jangan mempercayai segala sesuatu, karena segala sesuatu itu ada batasnya, tapi juga jangan selalu tidak percaya, karena ketidakpercayaan itu, skeptisisme itu ada batasnya. Kalau tidak, kita akan jatuh ke satu suasana yang disebut para filsuf sebagai relativisme total. Meragukan segalanya tanpa arah. Sehingga menjadi sesuatu yang nggak benar juga gitu. Jangan terlalu mudah percaya, tapi juga jangan terlalu mudah ragu. Karena situasi yang mau kita cari ada di tengah-tengah. Antara percaya, tetapi juga terbuka kemungkinan untuk tidak percaya. Skeptis yang seimbang, meragukan sesuatu sampai ada bukti yang jauh lebih kuat. Tetapi tidak juga untuk ragu lagi, dan ragu lagi, bukan itu. Jadi jangan takut untuk menjadi ragu, untuk terus bertanya, tapi jangan sampai kehilangan pegangan pada realitas. Kita cukupkan untuk hari ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah bersama dengan saya belajar di sini teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan. Kalau ada yang masih mengganjal, teman-teman bisa email saya juga. Terima kasih, tetap berpikir kritis.